Untuk yang tidak diperbolehkan saat haid itu ada yang pertama ya, sholat baik wajib maupun sunnah, puasa wajib maupun sunnah, sujud tilawah, sujud syukur juga tidak diperbolehkan. Kemudian tawaf tidak diperbolehkan. Kemudian membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran landasannya adalah hadis Kanjeng Nabi. La yaqra'u al-junubu wal haidu al-Qur'ana. Atau kama qala seperti itu. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran, ini mungkin yang paling banyak dibahas di sini. Membaca Al-Quran ini kan tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Lantas bagaimana kalau semisal tahlilan? Atau kalau semisal ingin berdoa tapi ayat-ayatnya Al-Quran? Nah ternyata di dalam pembahasan membaca Al-Quran ini, itu diberi alasan lagi oleh para ulama, diberi penjelasan lagi oleh para ulama, bahwa membaca Al-Quran itu yang tidak diperbolehkan adalah dengan niat membaca. Kalau niatnya tidak membaca seperti niat doa, niat zikir, maka diperbolehkan. Untuk perempuan yang haid ataupun yang junub tidak masalah. Jadi untuk permasalahan doa, kita mau naik kendaraan, doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadzal qur'an sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu dia. Nah, ini kan Al-Qur'an. Bagaimana? Boleh karena untuk tujuannya berdoa. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ayat Al-Qur'an. Boleh karena tujuannya adalah berdoa. Ada orang yang meninggal baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga Quran. Maka tujuannya berdoa adalah boleh. Ada juga lagi yang boleh. Yaitu tujuannya adalah untuk menjaga hafalan. Menjaga hafalan agar tidak lupa. Maka kategori ini masuk untuk perempuan-perempuan atau orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Supaya tidak lepas hafalannya. Maka boleh murojaah ya, bukan menambah hafalan, murojaah untuk menjaga hafalannya agar tidak hilang. Karena niatnya untuk menjaga hafalan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, membaca Al-Quran tidak diperbolehkan, selanjutnya memegang dan membawa Al-Quran. Teman-teman sekalian, yang tidak diperbolehkan adalah membawa mushaf. Mushaf itu sesuatu yang ditulisi ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Walaupun hanya sepenggal ayat. Semisal panjenengan sekalian menulis bismillah atau menulis ayat mungkin alif lam mim, tapi niatnya untuk dibaca, maka berarti menjadi mushaf, menjadi tidak boleh disentuh dalam keadaan tidak membawa wudu, tidak memiliki wudu. Sehingga kalau semisal bukan mushaf, semisal nggih, panjenengan nulis di papan bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak tujuan untuk dibaca-baca. Tujuannya hanya sekedar untuk tabarruk, mengambil berkahnya bismillah. Karena kita merujuk pada hadis, setiap hal yang diawali dengan bismillah maka akan penuh dengan keberkahan. Nah, ini nanti bukan mushaf, sehingga menyentuh papannya pun tidak dipermasalahkan. Seperti itu. Yang banyak ditanyakan kalau seputar ini biasanya bagaimana hukumnya membawa tarjamah bahasa Indonesia yang sudah banyak beredar di Indonesia sekarang dalam keadaan tidak punya wudhu. Nah itu ya, atau dalam keadaan haid. Itu boleh tidak? Ternyata jawabannya adalah diperbolehkan membawa Al-Quran dengan tafsir yang bercampur dengan tafsir selama tafsirnya lebih banyak. Nah untuk di Indonesia ini kebanyakan tafsir yang digunakan adalah tafsir maknawi ya, terjemah tafsiriyah. Atau yang sudah bersifat tafsir. Karena biasanya di Indonesia itu kalau mentarjamahkan ayat Al-Quran, ayat-ayat yang memang perlu diterangkan ada catatan kakinya. Di situ dijabarkan lebih banyak, sehingga ini termasuk tarjamah tafsiriyah. Oleh karena itu, maka ketika bahasa Indonesianya lebih banyak daripada huruf Al-Qurannya, tentu diperbolehkan dibawa dalam keadaan tidak memiliki wudhu, baik bagi perempuan yang tidak haid ataupun yang sedang haid atau yang sedang berhadas besar. Kemudian yang selanjutnya, haram bagi suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid, walaupun toh darah sudah berhenti dan dia belum mandi. Ya, selama dia belum mandi maka tetap diharamkan. Harus mandi dulu baru kemudian halal untuk disetubuhi, karena banyak sekali
Pertanyaan yang masuk juga mengenai ini. Bagaimana hukumnya bersetubuh dalam keadaan darah sudah berhenti, namun belum mandi? Haram hukumnya. Karena mungkin pingin mandinya sekalian begitu. Haid plus mandi junub, tidak boleh. Harus mandi dulu, baru kemudian halal untuk disetubuhi. Seperti itu teman-teman sekalian. Termasuk daripada yang diharamkan oleh perempuan yang haid adalah melakukan bersuci. Bersuci itu berarti bisa wudhu atau mandi besar. Jadi perempuan yang haid itu tidak diperkenankan melakukan bersuci. Semisal haid kemudian wudhu. Karena coba dulu dilogikakan. Perempuan yang haid sedang membawa hadas besar. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagaimana? Mau menghilangkan hadas kecil padahal dia sedang membawa hadas besar. Oleh karenanya tidak diperbolehkan, bahkan sampai haram berwudu ini untuk perempuan yang haid. Tidak dibenarkan argumen daripada masyarakat yang menganggap bahwa punya kebiasaan wudu maka nggak apa-apa wudu dilanjutkan. Tidak dibenarkan seperti itu. Tidak bisa disamakan juga dengan perempuan yang sudah berhenti darahnya akan mandi disunahkan berwudu. Titik tekannya, perbedaannya adalah kalau masih keluar darahnya maka haram melakukan rangkaian bersuci, berwudu, mandi besar haram. Tetapi ketika darahnya sudah berhenti, maka yang dari awalnya haram berwudu berbalik menjadi disunahkan untuk berwudu. Seperti itu. Selanjutnya adalah masuk masjid. Masuk masjid ini ada dua kategori ya. Ada menetap di masjid, ada lewat saja. Kalau hanya sekedar lewat, maka diperbolehkan dengan catatan tidak khawatir akan menajisi masjid, akan mengotori masjid dengan darahnya. Maka diperbolehkan hanya lewat. Lewat itu di dalam kutubus salaf disebutkan masuk satu pintu, keluar pintu yang lain. Kalau semisal muter-muter di dalam masjid, dia tidak berhenti, tapi muter-muter di dalam masjid, maka ini bukan kategori lewat sudah. Ini masuk kategori menetap di dalam masjid, al-mukthu. Nah, kalau mukthu, kalau menetap di dalam masjid, ini walaupun toh dia yakin bahwa darahnya tidak akan mengotori masjid, tetap diharamkan dalam hukum fikih Syafi'iyah.